Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat siang dan selamat sore. Kapanpun dan dimanapun pas kalian menonton video Bapak ini, semoga nanti apa yang Bapak sampaikan lebih bermanfaat dan menambah ilmu buat kalian semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini, di pagi yang cerah hari ini, kita akan lanjut di materi ya, mengidentifikasi informasi pada teks bacaan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita masih di tema 5, subtema 3. Di sini, saat mencari informasi dalam membaca atau bacaan itu dapat dicari dengan apa? Menjawab pertanyaan menggunakan konsep 5W plus 1H atau juga dapat ditemukan berdasarkan pokok pikiran setiap paragraf. Ya. Di sini 5W plus 1H itu terdiri dari apa saja sih? Coba kita perhatikan dan kita simak penjelasannya, kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah what itu apa, yang kedua itu who itu siapa, yang ketiga itu why itu mengapa, yang keempat itu when kapan, kemudian kelima where itu di mana, dan kemudian how itu bagaimana. Simak penjelasannya, kita bedah satu persatu ya. Untuk yang what atau apa, di sini tuh apa yang terjadi ya, kejadian apa, peristiwa apa yang akan terjadi ya. Kemudian who atau siapa, penjelasannya siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, bisa itu pelaku, korban, pemeran utama ataupun orang. Kemudian di sini why, mengapa, penjelasannya mengapa hal itu terjadi. Nah, di situ tuh merupakan latar belakang ya, ada penyebab dan merupakan tujuan atau mempunyai tujuan ya. Kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi, itu menandakan apa? Waktu. Kemudian where, di mana itu menandakan apa? Tempat atau peristiwa itu terjadi ya. Bisa di, misalnya contohnya bisa di sekolah, bisa di rumah ya, bisa di tempat wisata dan lain-lain sebagainya. Kemudian how atau bagaimana, di sini yaitu bagaimana proses kejadiannya, menandakan akibat dari peristiwa itu. Selanjutnya, nah di sini Bapak akan menerangkan ya terkait tentang pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat pada bagian awal, tengah, ataupun akhir. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf yang pertama adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Itu pasti ya, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir dalam paragraf. Dan yang ketiga adalah menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, ataupun kalimat awal dan kalimat akhir di setiap paragraf ya. Ingat ya, masih di yang kemarin subtema 2 itu mencari informasi dari teks bacaan itu ya, yang kalian harus perhatikan itu saat menemukan informasi ya, atau saat membaca itu harus apa? Harus cermat, setiti, dan harus secara intens atau secara membacanya itu terus menerus. Lanjut ya. Nah, ayo mengamati. Di sini ada cuaca, masih di tema 5 ya. Nanti kalian buka di halaman 122. Di sini ada contoh, di sini ada teks, ada peristiwa ya. Denpasar 2 Agustus 2017. Nah, di sini ya dari awal di sini adalah untuk sepupuku Dayu ya, salam sayang dari sepupumu Komang. Nanti kalian bisa membacanya. Baik, di sini akan Bapak persingkat ya. Kita akan mencari pokok pikirannya di paragraf pertama ya. Kita fokus ke yang ini ya. Yang ini. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Nah, di sini pokok pikirannya yang mana, ada yang tahu? Pokok pikirannya yaitu adalah aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung ya, atau gagasan utamanya terdapat di awal paragraf. Kemudian yang ini selanjutnya, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi, keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada, itu merupakan kalimat penjelas ya. Kemudian paragraf kedua yang ini ya. Lanjut,
yaitu pokok pikirannya yaitu adalah para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Itu merupakan pokok pikirannya. Kemudian kalimat penjelasannya yaitu adalah mereka membutuhkan pakaian dan makanan, selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Nah, itu merupakan kalimat penjelasnya. Paham ya anak-anak ya? Baik. Jika paham, sekarang di sini ada tugas. Ya, coba kalian perhatikan LKS kalian halaman 57. Ya. Di sini terdapat ya teks. Apa itu? Ya, dengan judul Gempa di Banten. Perhatikan, ya nanti kalian baca di halaman 57 untuk LKS-nya. Nah, nanti berdasarkan bacaan tersebut yang sudah kalian baca, tuliskan informasi penting ke dalam bentuk peta pikiran di bawah ini atau di lembar sebaliknya yaitu halaman 58. Kemudian kalian akan menjawab ya. Mungkin Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya, langsung dikerjakan di LKS saja seperti itu ya. Selamat belajar. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.